warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian lu berdua. Gue kayak ustadz ini kayak murid-murid ya. Mulai terbakar. Yang mau dirugiah gitu. Karena kita mau kontennya ini kontennya agak seru nih, agak serius. Gua serius nih. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu bandit itu sempat mau mendatangi suatu rumah. Rumah ini terkenal dengan namanya Sarang Kuntilanak. Dan sempat heboh di YouTuber udah beberapa kesana, pembuktian. Kalau nama sarang berarti lebih dari satu ya, si Miss K-nya ini ya, si Tante Kuntinya lebih dari satu. Cewek semua berarti ya di rumah itu? Ada bancinya sih, banci sama lencong. Enggak, maksudnya kan kok kayak tersinggung ya? Kok langsung gitu-gitu? Ada ketawanya Tapi bener banyak? Ya gue nggak tahu kan, kebetulan deket rumah gue dan sebetulnya ya kita juga takut kan, gue paling takut sama yang namanya gitu. Nah teman kita, beliau ini sangat penasaran karena udah beli alat baru, ini harus malam, kita harus ke sana, ngotot. Mas Adi tuh ngotot, Mas Bayu coba cek. Nah, akhirnya kemarin alhamdulillah gue udah ngecek sendiri. Sekitar siang jam 2, alhamdulillah tertutup, jadi udah nggak boleh. Jadi gue nggak bisa masuk, tapi gagal. Jadi udah nggak boleh masuk lagi ke dalam karena akhirnya banyak kejadian. Penghuninya kali ya? Permintaan gue juga pribadi, gue tolong tutup. Jadi gue nggak bisa masuk. Jadi disegel, dikasih kawat berduri. Tapi gue sempat syuting ya, nanti kita lihat itunya, filmnya bentar aja. Dari luarnya nggak bisa malam? Ya. Banyak nyamuk ya, ngapain juga manggil kun gitu, maksudnya manggil. Ada di pintunya ada lubang. Lo ya, kayak manggil paket gitu, yang datang yang keluar si Tante Kunto yang keluar. Ya si Kunti ini. Nah sebenarnya gue paling takut sama ini, tapi rupanya Budi ini sama Sadi tuh punya pengalaman sendiri terhadap Miss K ini. Oke, Budi ini mukanya langsung sedih. Lo punya pengalaman apa? Lo dulu lah. Gua udah. Nggak, lu katanya sama-sama punya pengalaman diketawain kan? Lu diketawain. Kalau gue pengalaman gue mengetawain dia, justru gue ketawain. Kunti. Enggak sih. Nah, lu pernah pengalaman diketawain gimana, Dit? Kalau lu? Gua. Jadi waktu pas di rumah udah cerita tahu gue. Nggak apa-apa, di sini cerita lagi buat mancing Mbak Dini. Nggak apa-apa. Ya pokoknya waktu itu sering ya? Sering? Enggak, sekali doang gue ceritanya sering, tapi pengalaman cuma sekali, ceritanya sering banget gue. Nggak ada pengalaman lagi. Ya waktu itu pas lagi ngumpul di rumah seseorang gitu. Nah orang ini juga mempunyai kemampuan gitu kan, supranatural. Waktu itu ada saudara gue mau ngetes gitu kan, mau ngeliat gitu. Ya bener aja gitu. Jadi di rumahnya itu waktu itu posisi di rumahnya ya udah pas di pagi apa malam jam 11 malam lah, jam 11:12. Ya udah, jadi di saudara gue itu gimana ya, pokoknya prosesnya tuh dia kayak gini lah, ada prosesnya, apa namanya itu kayak gitu, ritualnya. Jadi dicek tuh tangannya. Jadi kata pengakuan saudara gue itu ya di sininya memang mati rasa, udah kayak dimasukinnya cuma sampai sini gitu, cuma sampai sini. Nah terus kata yang mempunyai kemampuan itu, udah saya masukin cuma sampai sini aja ya, saya masukin makhluk yang suka nongkrong katanya di pohon gitu, ada dekat rumahnya emang ada pohon gitu. Udah terus dimasukin ya, jadi dia benar-benar gue tanya kan, rasa nggak ini? Udah mati rasa, tapi ini ya gerak sendiri gitu. Jadi masukinnya emang bisa ya? Kalau masuknya tuh nggak full badan bisa ya? Bisa. Kita bisa request ya? Nggak, maksudnya nggak mungkin masukkan semuanya gitu ya? Sebetulnya kalau misalkan sebenarnya ada dua ini ya, manusia yang memberikan izin dimasukin, berarti manusia itu sebenarnya juga lemah. Sebenarnya kan manusia ngapain lu berbagi badan? Ya mungkin, tapi dia udah pasrah gitu. Gua tapi ada juga kita yang tapi penting adalah semuanya, gitu. kita harus punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Ya jadi pokoknya itu lah, dimasukin segini ya, dia akhirnya gini ininya bergerak sendiri, ngangkat sendiri, terus turun lagi gitu. Sampai akhirnya udah nih kan, udah ya mainnya udah ya gitu ya. Terus dianggap mainan itu. Ya nggak tahu lah, pokoknya ya udahlah gitu. Mainan udah selesai, bukan mainan sama Kunti gitu. Serem juga, nggak ada mainan yang lain, mainan sama Kunti. Sama cewek beneran gitu gimana sih? Wow. Terus ya udah dikeluarin lah gitu kan.
Nah pas pokoknya dikeluarin gitu, ya nggak lama setelah dikeluarin gitu, udah pergi gitu. Bener di atas gitu ada suara ketawanya. Kayak gimana? Tawanya? Tawanya ya ini. Serem. Bener gue dengar jelas kok. Ketawa kunti. Semua yang di ruangan itu juga Dengar semua. Dan baru orang itu bilang, iya tadi saya masukin Miss K gitu. Yang suka nongkrong di pohon jambu. Pohon itu lah pokoknya ada pohon gitu. The fenomenal. Itu seumur-umur gue baru pertama kali dengar. Seumur baru dengar suara kunti ya. Kok gue deg-degan ya? Iya. Dan katanya ada di sini. Hah? Ya kalau Mbak Dini gimana? Iya apa sih? Mbak Dini juga pernah? Enggak, lu udah cerita. Ternyata ada di sini. Itu tadi Mas Adit ya, jadi ternyata sempat mainan nakal. Jadi kalau jahe langkung dimasukinnya ke kodamnya Pak, dimasukin ke itunya boneka. Batok kelapa ya? Batok kelapa. Nah kalau ini bisa dimasukin ke manusia gitu. Tapi sebenarnya kalau manusia itu harus bisa ngontrol. Dulu gue juga sering kayak gitu, sering banget. Gue masukin. Gue masukin dia. Lu masuk apa gue yang masuk? Gue bilang, lu masuk apa gue masuk gitu. Hah? Gitu loh. Dua-duaan aja, kata ayo, kita sulit. aja ayo. Berarti gue masuk ke lu, gue bilang gitu. Dulu gue juga sering, tapi gue alhamdulillah bisa ngontrol. Sempat berapa kali nggak bisa ngontrol karena dianggap ya itu dia. Karena dia masih lebih sakti gitu ya. Bukan, karena kitanya yang justru malah terlalu keblinger, menyerahkan jiwa raga kita itu nggak boleh. Raga kita tuh nggak boleh. Dan berbagi sama mereka tuh sebenarnya juga. Tapi kan pasti keluar dia. Habis masuk pasti keluar kan? Kalau nyaman nggak mau keluar di dalam, malah jujur kayak teman gue yang namanya Rizky itu yang aslinya disuruh keluar itu mungkin udah. Dipakai jasadnya dipakai ya. Nah kalau Mbak Dini gimana Mbak Dini? Aduh ini sih agak-agak merinding ya nyeritainnya ya. Jadi dulu waktu udah lama banget sih SMA, ceritanya kita main ke villa nih. Kalau nggak salah 18 orang gitu ya. Cowok sama cewek. Bandel banget lu. Kok bandel sih? 18 orang cowok cewek ke villa. Tahun baruan. Lupa lah ya itu eventnya apa, tapi kayaknya event abis ujian terus kita nginap. Terus baju SMA lu diikat gini ya. Ya nggak pakai seragam ya. Inaugurasi. Iya, terus. Ya udah ceritanya malam suasananya udah gitulah ya, mendukung ya. Villanya agak tua gitu, tapi enak, nyaman. Di puncak. Belum nyampe lah, saya lupa tuh. Pokoknya udah mau melupakan gitu. Nah, tadinya isengin temen karena dari sore maghrib gitu kan hujan ya. Jadi kita waktu di luar kok ngelihat ada kelebat-kelebat. Nah pas begitu hujan kita masuk semua kan, dari kita di dalam nih, jadi kayak ada vitras tuh di luar tuh ngelihat ada orang kelebat-kelebat. Terus kita lihat gitu, apaan ya, aku lihat siapa sih yang di luar itu kok nggak masuk gitu kan. Jadi teman-teman yang cowok deh, ngapain Din gitu, enggak tuh siapa dulu, udah nggak usah dipikirin gitu. Udah nggak enak juga nih feeling, apaan ya. Terus biasalah cowok-cowok itu ngobrol gitu gimana nih gitu. Gue saking keponya pengen tahu, akhirnya kayak ke bawah suasana horornya. Nah terus malam-malam ada temen nih cewek minta anterin ke kamar mandi, minta temenin. Jadi biasa kan kalau villa tuh ada ruangan tengah terus ada kamar mandi. Nah di ruang tengah itu gue sengaja nggak mau masuk, dia kan mau barengan Din, gue nggak mau masuk. Jadi gue isengin dia tuh, ketok-ketok pintunya, dia di dalam teriak-teriak, apaan sih ini, apaan gitu kan. Seneng lah jahilin. Pas udah teman keluar, udah dia gabung sama yang lain. Dasar lu iseng banget. Giliran gue masuk ke kamar mandi, baru nyelotin tuh pintu, mau buka itu kancing celana. Suaranya dong yang merdu itu. Di kamar mandi berarti. Menggema, gede banget. Langsung udah kayak apa ya, komen ya kalau kena hantu itu buka itu teriak keluar. Sama orang yang dilihat tuh dengar, kenapa Din? Jadi gue kayak berasa kayak kesurupan sendirian. Hah? Kalian nggak dengar suara ketawa? Nggak ada yang dengar satupun. Udah, jadi itu adalah malam paling ngeri lah. Kebayang dong? Itu di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Iya mungkin karena di dalam kamar mandi doang kali miskinya. Ya nggak tahu deh ya, tapi kita satu kelompok itu, jadi ceritanya kan cewek-cewek udah masuk kamar nih, yang lain
cowok-cowok tuh, jangan ya Din, gua kan udah minta pulang dong, pulang nggak sekarang, pulang gitu. Jangan di sini aja ya, di sini. Terus gua nggak boleh ke kamar, nggak boleh kasih tahu cewek-cewek. Nanti kalau mereka panik minta pulang, repot kan malam-malam. Ya udah akhirnya begadangan lah semalaman. Sudah itu aja. Tapi nggak ada lagi pas itu, pas sejak sekali itu nggak sekali itu aja pas iya, malam aja nggak ada. Terus pagi-pagi udah kan malam akhirnya nggak tidur. Pas pagi nemuin penjaga villa, ternyata di kamar mandi itu ya memang gitu ya seremnya. Ada pohon pisang, itu pokoknya mendukung lah. Di kamar mandi ada pohon pisang? Bukan, di luar, di pintu lo pas lihat kan, kayak apa sih? Itu di pohon pisang. Pipisnya ternyata. Jadi ini di penglihatannya sih kamar mandi, taunya di pohon udah pisang. kapok udah nggak mau lagi deh ke tempat-tempat asing. Bukan tempat asingnya nggak mau, harus perhatian. Berarti ke tempat asing kan kita ke misalkan wisata ke mana, ke Lombok atau ke tempat asing. Iya sih, tapi itu benar-benar serem sih. Itu udah langsung pulang siangnya? Hah? Siang, maksudnya langsung pulang pagi, langsung udah nggak ada acara lagi, udah senewan. Berarti kan berdua udah pernah denger dong suaranya ya, tertawanya sudah pernah denger segala macam. Tapi wujudnya belum. Di TV aja udah pernah. Wujudnya belum. Enggak ada, jangan sampai ya, amit-amit. Pilih mana? Mending lihat wujudnya apa dengar suaranya? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Lo? Gua mending lihat wujudnya. Sok jantan. Oh, lihat wujudnya, dari sini wujudnya. Di film. Ya mungkin itu sekilas ya pembelajaran juga bahwa ya kalau ketawa lain kali diketawain aja balik. Tapi kalau misalnya jelas berarti dia jauh ya? Ada yang bilang gitu nggak sih? Iya, ada yang bilang katanya kalau suaranya jelas justru dia jauh, tapi kalau suaranya kecil dia tuh deket. Oh gitu. Jadi di kuping ketawanya. Ketawanya lagi. Aduh. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih Mbak Din, Mas Adit yang telah diketawain sama istilahnya. Sekian dulu, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu. Bye.